Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Belum sarapan ini ya. Shalom. Haleluya. Siap untuk mengagungkan Tuhan bersama-sama pagi ini? Dia Allah yang baik buat kita. Saya undang kita semua bangkit bersama-sama. Kita mau bawa hati kita kepada Tuhan. Pagi ini kami mau datang kepadamu Bapa. Kami mau belajar memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Karena kami mengasihi-Mu. Kami mau bawa hidup kami bawa hati kami dalam tangan-Mu Tuhan. Di atas mezbah-Mu kami persembahkan hidup kami. Kau hadir di tengah-tengah kami dan kami menikmati akan kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mengagungkan Engkau. Haleluya. Kasih Tuhan. Jadikan aku indah Tuhan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Karena atas
Sekali lagi katakan kepada dia. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seluruh karyamu di dalam hidupku, ajakku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Haleluya. Taat dan setia. Oh, haleluya. Mari umat Tuhan sembah dia. Kami menyembahmu, kami menyembahmu, kami menyembah, kami menyembahmu. Sebab kau yang layak disembah, kau yang layak. Mari menyembah Tuhan. Sebab kau yang layak disembah, kau yang layak disembah. Kami menyembahmu. Tiada masih nenek layamu, tiada mamaya nenek nanamu. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, kami menyembah, menyembah, menyembah Tuhan. Haleluya. Kami menyembahmu, kami meninggikanmu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sebab kau yang layak disembah, kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Kami menyembahmu, kami menyembahmu. Mari umat Tuhan angkat suara katakan, Yesusku menyembahmu, Yesusku menyembahmu. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, katakan kepada dia, Yesus, ku menyembahmu, ku menyembahmu Tuhan. Sebab tiada yang lain dalam hidup ini, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Kami menyembah. Makasih Tuhan. Ini pujian penyembahan kami. Makasih Roh Kudus. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise the name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord.
Kami siap meninggikan Engkau Tuhan. Dan kami siap mengagungkan Engkau di dalam nama Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita baik, amin. Kasih tahu kiri kanan Tuhan kita baik. Ciri kebaikan Tuhan yang dinyatakan oleh umatnya adalah saudara dan saya hidup rukun bersama-sama di dalam keluarga Tuhan, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Oh yeah, so good, so good, sweet, sweet, manis, manis, sweet, sweet, manis, 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 sweet, sweet, manis, manis, manis. Oh yeah. Oh, betapa Indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bagulah di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa sweet, sweet, manis, manis, sweet, sweet, manis, manis, sweet, sweet, manis, manis. Oh yeah, so good, sweet, sweet, manis, manis, sweet, sweet, manis, manis, sweet, sweet, manis, manis. Oh yeah, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala, urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa bakurapan di kepala, bakurapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya manis, sweet, sweet, manis, manis, sweet, sweet, manis, manis. Oh yeah, so good, so good. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ada sukacita pada saat pagi hari ini. Amin. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan kita besar? Lambaikan tanganmu. Katakan haleluya. 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 Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Katakan kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Oh terima kasih Tuhan. Kami memberi yang terbaik buat Engkau Yesus.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa buat generasi hebat kita, buat anak-anak kita yang luar biasa. Biar mereka pun mengalami lawatan Tuhan pada saat mereka beribadah di gereja anak. Oke. Ya, mari kita mengangkat tangan bersama-sama, nggak apa-apa posisi begini aja. Kita mengangkat bersama-sama tangan kita mau lepaskan berkat yang terbaik buat generasi hebat kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami melepaskan blessing, berkat dari surga turun buat anak-anak kami. Buat generasi kami, generasi yang hebat di dalam nama Tuhan Yesus. Generasi yang unggul dalam nama Tuhan Yesus. Mereka menjadi anak-anak yang berbeda, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, anak-anak yang peka dengar suara Tuhan, dan anak-anak pemberani untuk melakukan kebenaran firman-Mu tanpa kompromi. Mereka menjadi generasi yang bergerak maju bersama dengan Tuhan, berdiri teguh di atas kebenaran firman-Mu. Generasi yang berjalan bersama dengan Tuhan dan melakukan tanda-tanda ajaib dalam kehidupan mereka. Karena tangan Tuhan, karena penyertaan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Pada saat mereka beribadah, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pada saat mereka memuji, meninggalkan Tuhan, mendengarkan firman, mereka pun berjumpa dengan Engkau Tuhan. Dan kami juga berdoa buat kakak-kakak dari gereja anak yang mendampingi Tuhan. Berkati dan urapi mereka, ingatkan mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, oleh luar biasa untuk membawa generasi hebat ini mengenal Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Berkat Tuhan turun atas anak-anak kami dan kakak-kakak yang mengajar di gereja anak. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati, selamat beribadah di gereja anak. Banyak hal yang boleh terjadi di saat-saat hari ini mungkin membuat kita resah, takut. Tapi satu hal, Tuhan selalu memelihara, menyertai hidup kita. Kita tetap lakukan yang terbaik, kita yang manis di hadapan Tuhan. Dan hati dan pikiran kita seperti Kristus yang ada di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Ketika ku khawatir, kalau di hatiku ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Bapak Ibu yang terkasih jemaat Tuhan, saya ajak bangkit berdiri. Biarlah pujian ini menjadi doa buat kita. Ketika ku khawatir, saat
saat kita takut kalau datang pada Yesus. Nyatakan doa dan ucapan syukur kita. Ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Katakan semua yang benar, Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. katakan sekali lagi. Semua yang benar, semua yang mulia, Semua yang adil dan suci. Biarlah semua yang manis keluar dari hidup kita. semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu, kupikirkan semua itu, kupikirkan semua itu. Tuhan yang akan bekerja di tengah-tengah kami, Tuhan yang akan memberkati setiap kami dan menolong untuk kami memahami kebenaran firman-Mu, dan kebenaran firman yang kami pahami, itulah yang akan memerdekakan hidup kami, jadikan kami berubah menjadi serupa dengan Kristus. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu Tuhan dengan penuh gairah dan antusias dan berkata, ini adalah bagian yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Tidak ada di antara kami yang terlewatkan, semuanya akan dilawat oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat tim PAW yang sudah menolong kita untuk kita bersama-sama menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan melalui setiap nyanyian kita. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara, saudari semuanya, shalom. Oke, semuanya bersuka cita hari ini. Puji nama Tuhan. Entah kenapa kalau Bapak Ibu sadar atau tidak sadari, saya seringkali dijadwalkan khotbah di bagian terakhir di setiap bulannya. Ya kan, hari ini juga terakhir di bulan ini kembali saya dipercaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Artinya itu menyimpulkan dari semuanya dan itu tidak mudah Bapak Ibu. Maka dari itu bisa berikan senyum buat saya walaupun pakai masker tapi mata kita bisa berbicara. Setuju? Berikan senyum buat saya supaya saya tidak menjadi susah hati, tidak menjadi susah untuk bisa menyampaikan apa yang Tuhan rindukan untuk disampaikan di tengah-tengah kita. Haleluya. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang tema di minggu ini. Temanya adalah sweet. Katakan sweet. Ya, artinya adalah manis. Diartikan sebagai manis. Kalau kita di situ ada gambaran permen, ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengar di gereja ini beberapa minggu yang lalu disampaikan bahwa hari ini adalah special moment kita akan mendapatkan permen. Kalau kita mendengar kata permen, yang pertama terlintas di benak kita pasti manis. Betul? Sampai kalau orang tua itu punya nasihat turun-temurun kepada anak-anaknya. Jangan makan permen banyak-banyak ya, nanti giginya rusak katanya ya. Karena apa? Karena manis itu. Dan biasanya anak-anak itu dilarang orang tuanya. Jadi yang terlintas pertama kali di benak kita untuk kata sweet, manis, permen itu gambarannya sweet dan manis tersebut. Nah, kalau kita pelajari lebih lanjut hari ini, kita belajar tentang kata sweet atau manis. Itu kalau di pelajaran bahasa Indonesia itu namanya ada frasa. Frasa itu adalah penggabungan dua kata yang diawali dengan kata sweet. Bapak Ibu pernah mendengar kata sweetheart. Ya, artinya sayang gitu. My sweetheart katanya gitu ya. Biasanya yang lagi jatuh cinta seringkali menggunakan kata ini. Atau Bapak Ibu pernah mendengar kata sweet 17. Betul? Ada sweet dan 17. Artinya adalah ulang tahun yang ke-17 yang indah, yang manis gitu ya. Kemudian ada juga kata sweet memories. Itu diartikan sebagai kenangan yang manis. Dan ada juga kata home sweet home. Di situ ada frasa sweet di situ, ada kata sweet di situ menggambarkan atau diartikan sebagai rumahku, surgaku atau rumahku, istanaku, rumahku, hal yang indah gitu ya, digambarkan begitu. Artinya ketika kita menggunakan kata sweet ini menggambarkan sesuatu yang baik, yang indah, yang dikasihi, yang hangat dan menyenangkan. Makanya di ulang tahun gereja kita yang ke-28, tema sweet ini dimunculkan. Tujuannya apa? Kita berdoa bersama-sama agar betul-betul gereja kita itu dapat dirasakan, dapat dinikmati sweetnya, manisnya, baiknya, indahnya, hangatnya, menyenangkannya. Dikatakan di tema bulan ini, tema besar ya, kalau tema minggu ini adalah sweet, tema bulan ini adalah home. Gereja sebagai home, home sweet home. Diartikan bahwa gereja ini menjadi sebuah tempat tinggal, artinya kita menjadi sebuah komunitas di mana kita yang ada di dalamnya tuh mengalami pengalaman yang menyenangkan ketika kita berada di sini. Atau kita mengalami yang namanya bahwa kita betah tinggal di sini dan berkata ini sudah, ini adalah gerejaku, ini adalah komunitasku dan aku tidak akan pernah kemana-mana lagi karena aku tahu aku menemukan yang pertama pasti Tuhan. Sumber dari sukacita, sumber dari hal yang baik, yang indah itu pasti Tuhan. Katakan amin. Lalu ketika kita menemukan Tuhan, kita juga akan bisa bertemu dengan sesama kita. Orang-orang yang ada di komunitas ini. Dan kita bersama-sama tahu bahwa sesuatu yang membuat kita betah, nyaman, senang ada di suatu tempat itu karena di situ ada yang namanya kasih. Di situ ada namanya kepedulian. Di situ ada namanya kepercayaan. Di situ ada namanya saling satu dengan yang lainnya. Betul Bapak Ibu Saudara? Kalau kita bayangkan kita masuk di gereja ini, ada doorkeeper, cuek aja, kita nggak disapa. Lalu waktu duduk kanan kiri kita diem aja, semuanya diam. Pasti kita nggak akan betah. Karena nature dari setiap
manusia itu butuh untuk berkomunitas, butuh untuk bertemu dengan orang lain, butuh berinteraksi satu dengan yang lainnya, butuh saling memberi dan saling menerima. Dan tema Sweet ini kita berdoa betul-betul agar ini bisa terjadi di gereja GKI Keluarga Kerajaan. Katakan amin. Semuanya orang akan betah di sini. Semua orang akan merasa bahwa ini adalah homeku, second home. Di rumah kita yang sesungguhnya keluarga kita di rumah masing-masing. Lalu second home, rumah kedua kita adalah gereja kita. Yang setuju katakan amin. Kalau banyak orang bertanya, mungkin saya juga pernah bicara di mimbar ini, kenapa saya begitu senang ada di sini? Kenapa saya bertahan lama di sini ya, juara bertahan, ya kan? Ya, sudah 17 tahun saya di sini, mulai saya jadi mahasiswi praktek. Waktu itu saya masuk di komunitas GKI Keluarga Kerajaan semester kelima, ada di tengah-tengah komunitas GKI Keluarga Kerajaan. Kemudian setelah itu saya lulus wisuda langsung menjadi full time. Jadi perjalanan saya di sini dari mulai jadi mahasiswi sampai full time itu hanya sekitar 2 tahun ya, 2 tahun. 2 tahun berproses kemudian saya jadi full time dan sampai sekarang. Kalau ditanya kenapa? Karena saya menemukan home bagi saya. Di sini saya diterima. Yang pertama menerima saya tentu pemimpin kami, Papa Jo dan Mama Moy. Papa Jo dan Mama Moy tentu sangat mengenal saya secara pribadi. Buruknya saya, kelemahan saya, kekurangan saya, beliau tahu. Tapi juga sekaligus mereka juga adalah pribadi yang kemudian memberikan banyak ruang kesempatan buat saya untuk mengembangkan semua talenta yang saya punya. Itu yang menyebabkan saya ada di tempat ini sampai sekarang. Kalau saya ini berdiri di depan Bapak Ibu Saudara, itu karena saya adalah pribadi yang diterima di gereja ini. Diberikan ruang untuk melakukan kesalahan, diberikan ruang untuk bereksplorasi, mengeksploitasi diri. Dan itu adalah bagian yang indah di gereja kita. Gereja kita selalu memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk tidak hanya duduk diam, hanya mendengarkan jadi jemaat. Setuju? Tapi gereja ini memberikan ruang yang selebar-lebarnya untuk kita itu ambil bagian di dalamnya. Memberikan kontribusi, memberikan sumbangsi bagi gereja kita. Karena di gereja kita punya value, tidak ada penonton di sini. Semuanya ambil bagian, semuanya jadi pemain, tidak ada penonton. Betul Bapak Ibu? Itu salah satu kekuatan gereja kita. Dan di sini saya menerima kasih yang luar biasa saya pikir. Di sini saya tidak sempurna Bapak Ibu. Saya juga pernah melakukan kesalahan, saya juga pernah melakukan hal-hal yang tidak benar. Tapi di tempat ini saya diterima. Saya tidak pernah jatuh dan dibiarkan saya digucingkan, saya dikucilkan. Tapi ketika saya jatuh, saya ditarik ke atas, digenggam tangan saya berkata, kamu bisa, kamu pasti pulih, kamu pasti sembuh dan kamu pasti bisa berhasil. Itu adalah sebuah kekuatan dari gereja ini. Mungkin Bapak Ibu masing-masing punya pengalaman di gereja ini. Pengalaman yang baik, pengalaman yang indah, pengalaman yang menyenangkan. Mari hari ini kita ingat itu. Sehingga apa? Seperti lagu Bapak Ibu. Kita tidak akan menjadi jemaat yang membanding-bandingkan. Ojo dibanding-bandingke, enggak akan bisa. Betul? Karena setiap gereja termasuk GKI Keluarga Kerajaan itu punya kekuatannya sendiri. Punya blueprintnya sendiri. Punya DNA-nya sendiri. Atas berkat dan karunia Tuhan, saya dibawa oleh Tuhan, dikasih kesempatan untuk pergi ke banyak gereja. Baik di kota Salatiga, di Jawa Tengah, di luar kota, bahkan pernah di luar pulau. Saya melihat bagaimana masing-masing gereja itu mempunyai cirinya masing-masing, kekuatannya sendiri. Saya pernah belajar ke JPCC, Jakarta Praise Community Church, yang mungkin Bapak Ibu kenal dengan lagu-lagunya yang dinyanyikan oleh banyak gereja.
Mereka punya kekuatannya sendiri, mereka punya ciri khasnya sendiri. Dan tahu nggak Bapak Ibu Saudara, ketika saya masuk sana, praise and worshipnya memang oke. Tapi ada bagian yang hilang yang saya tidak dapatkan di sana. Lalu ketika saya pergi ke GMS, Gereja Mawar Sharon di Surabaya, ke Philip Mantova. Berapa hari saya di situ mengikuti seminar pada waktu itu, kalau nggak saya, konferen anak seperti itu. Semuanya baik, fasilitasnya lengkap, semua praise and worship-nya pasti luar biasa karena mereka sekarang udah punya lagu-lagu sendiri ya, jadi lagu-lagunya mereka sendiri. Tapi tetap ada sesuatu yang tidak saya dapatkan di sana, yang saya rasakan di sini. Masing-masing gereja punya kekuatannya Bapak Ibu. Dan kita tidak bisa membandingkan dan berkata gereja itu lebih hebat dari gereja ini. Gereja itu kurang hebat dari gereja yang lain. Tidak bisa. Karena masing-masing gereja punya kekuatannya, punya value-nya sendiri dan punya ciri khas sendiri. Dan gereja kita juga memiliki kekuatan. Tidak kebetulan kalau nama gereja kita adalah JKI Keluarga Kerajaan. Kenapa? Dulu namanya JKI Ebenezer. Tapi kemudian oleh karena arahan Tuhan diganti menjadi JKI Keluarga Kerajaan. Itu sejarahnya. Karena gereja ini bergerak untuk memulihkan banyak keluarga. Gereja ini mempunyai kekuatan kekeluargaannya. Kalau Bapak Ibu datang ke tempat ini disambut hangat. Tidak ada jarak antara jemaat satu dengan yang lain. Tidak ada jarak antara jemaat dengan pemimpin-pemimpin. Betul? Bapak Ibu bisa dengan mudah mengakses nomor WhatsApp dari Papa Jo dan Mama Moy. Bahkan dari tim pastoral, dari staf. Betul Bapak Ibu? Kalau di gereja lain belum tentu. Ada batasan. Tapi gereja ini kita bisa nikmati kekuatan. Bisa menikmati hal yang istimewa di gereja ini. Dan saya berdoa ini hari ini diingatkan hal yang baik-baik, yang manis, yang indah, yang menyenangkan, yang menjadikan alasan Bapak Ibu ada di tempat ini. Dan itu akan membuat kita sadar, gereja JKI Keluarga Kerajaan adalah komunitasku. Gereja JKI Keluarga Kerajaan adalah rumahku. Amin. This is my home. Dan setiap gereja ketika mereka punya kekuatan, punya ciri khas, punya nilai-nilai, itu sebenarnya yang berkontribusi memberikan nilai itu, yang memberikan tambahan nilai itu adalah kita jemaat. Sebagai keluarga kerajaan kitalah yang membuat gereja ini dikenal seperti apa. Betul Bapak Ibu Saudara? Gereja ini dikenal seperti apa? Apakah gereja yang menyenangkan atau tidak menyenangkan? Itu bergantung kepada setiap kita yang ambil peranan penting di dalamnya. Karena orang ke gereja itu betul pasti cari Tuhan. Itu absolutely tidak usah digali-gali. Semua orang datang ke gereja untuk mencari Tuhan. Tapi ketika kita datang ke gereja, di komunitas gereja, maka yang pertama ketemu siapa dulu? Manusia, betul? Kalau jemaat Tuhan di tempat ini tidak merepresentasikan menjadi perwakilan Tuhan di dunia. Dengan sikap kasihnya, dengan kebaikannya, dengan kepeduliannya, dengan hal-hal yang manis. Mau dikenal sebagai apa gereja kita? Bergantung kepada kita. Hari ini saya mau menyadarkan kita. Mau dikenal sebagai gereja yang seperti apa, itu bukan tergantung kepada pemimpin sebenarnya. Pemimpin memang dipakai Tuhan untuk mengarahkan kita menangkap visi. Tapi yang ikut berkontribusi menopang jalannya visi, jalannya apa yang akan terjadi gereja ini adalah jemaat keluarga kerajaan. Katakan amin. Artinya saya, saudara semua yang harus ambil bagian yang penting. Kalau kita mau gereja kita itu sweet, menjadi home sweet home, maka kitalah yang harus ambil bagian di situ. Untuk kita mewujudkan hal yang baik, yang benar, yang indah di gereja kita.
Kita mau belajar dari Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 47. Mari kita baca ayat ini part per part dan kita akan melihat bagaimana betul-betul ini sesuatu yang hebat terjadi di sebuah komunitas. Mari kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 44 berkata, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Wow, katakan wow. Orang yang telah percaya kepada Kristus, Yesus yang sudah mati di kayu salib dan bangkit pada yang ketiga. Pada waktu itu tetap bersatu, tidak ada yang terpecah belah. Tidak ada yang mengambil jalannya sendiri-sendiri. Tapi mereka sehati, sepikir, setujuan. Tujuannya adalah menanti-nantikan bagaimana Tuhan bekerja secara dahsyat dan luar biasa pada setiap murid-murid pada waktu itu. Sehingga mereka ada di komunitas yang sama dan mereka berkata, kita tetap satu, bergandengan tangan dengan erat. Ini komunitas gereja mula-mula yang luar biasa. Yang perlu kita pelajari sungguh-sungguh dan lihat. Dan ketika mereka bersatu, berkat dari kesatuan itu, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Saya mau lihat dari sisi ini Bapak Ibu. Bagaimana bisa seseorang itu menjadi bagian dari milik seseorang yang lain? Artinya di situ ada orang-orang, ada jemaat Tuhan, ada murid-murid yang berkata, aku ini tidak punya. Aku ini membutuhkan pertolongan. Betul Bapak Ibu? Aku ini membutuhkan bantuanmu. Aku ini perlu dilengkapi olehmu. Ada bagian ini dan lihat. Sampai kepunyaan pribadi jadi kepunyaan bersama. Artinya di situ apa? Ada keterbukaan. Di mana ada orang-orang yang berani membuka dirinya, tidak malu untuk membuka kekurangannya, kelemahannya di depan semua orang dan berkata, aku butuh bantuanmu, aku butuh pertolonganmu. Karena apa? Di situ ada rasa aman, ada rasa percaya bahwa apa yang aku ceritakan tidak akan pernah membuat aku dikucilkan. Aku tidak akan pernah digunjingkan. Aku tidak akan pernah dianggap sepele remeh oleh karena aku tidak punya. Dengar Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bersama-sama agar di gereja kita juga ada kepercayaan. Di mana setiap orang bisa bercerita kepada saudara seimannya. Bisa terbuka, berani rentan, tanpa takut digunjingkan. Tanpa takut diewer-ewer kalau bahasa sekarang. Tanpa takut kalau di sini ada ember. Setuju dengan saya? Akan ada orang yang begitu berani terbuka. Karena keterbukaan itulah awal dari sebuah perubahan dan pemulihan. Menarik sekali di sini. Ada orang-orang yang berani untuk membuka dirinya tentang kekurangan dan kelemahannya. Sehingga ada orang juga yang meresponi itu dengan mereka kemudian melepas haknya. Harusnya itu adalah bagianku. Harusnya itu untuk kebutuhanku. Tapi lihat dari keterbukaan, dari trust, dari percaya. Lihat akhirnya ada orang-orang yang berani melepaskan haknya. Tidak lagi egosentris, tidak lagi berpikir tentang aku dan aku. Tapi berpikir juga untuk orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Sampai mereka yang menjual, ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Komunitas yang indah, komunitas yang sweet, komunitas yang menyenangkan adalah komunitas yang di dalamnya ada orang yang saling peduli satu dengan yang lainnya. Peduli
itu menimbulkan aksi untuk berbagi. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ini adalah perkumpulan, persekutuan yang berkualitas. Bukan soal intensitas, berapa sering bertemu. Tapi lihat dari pertemuan yang dikerjakan, ini sudah inten tapi juga berkualitas. Itu JKI Keluarga Kerajaan, katakan amin. Ada komunitas-komunitas yang akan bertemu dengan inten, dengan sering, dengan kerap kali ya. Tapi juga ada kualitas di dalamnya. Kita tidak akan lagi mendengar ada gosip di tengah-tengah kita. Kita tidak akan mendengar ada suatu masalah kemudian dibahas di suatu komunitas. Baik itu kelompok sel, kelompok usia. Karena kita tahu itu bukan bagian kita. Yang perlu kita tahu bahwa ketika kita berkomunitas, kita ada di komunitas gereja JKI Keluarga Kerajaan. Tujuan yang pertama memuliakan Tuhan. Jangan lupa memuji, memuliakan nama Tuhan. Yang utama dan terutama mencari Tuhan itu pasti. Tapi setelah itu ada sesamamu yang butuh engkau hadir. Jadi perwakilan Tuhan menjawab kebutuhan mereka. Dan lihat mereka melakukannya bukan dengan berat hati, untuk berbagi, untuk peduli bukan dengan berat hati, tapi dengan gembira dan dengan tulus hati. Ini sudah level yang luar biasa. Ini adalah pribadi-pribadi yang mengalami kelimpahan hati. Tidak ada awal, tidak ada berat hati untuk melakukan sesuatu bagi sesamanya, untuk melengkapi kekurangan sesamanya. Tidak ada lagi kata, aku sendiri butuh. Tapi lihat, mereka sampai melakukan yang terbaik dalam hidupnya untuk membuat komunitasnya jadi komunitas yang sweet. Saya memuji ayat 47 sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Saya berdoa kalimat ini juga akan disematkan di JKI Keluarga Kerajaan. Katakan amin. Dan JKI Keluarga Kerajaan juga akan disukai semua orang. Dan itu ada persekutuan yang luar biasa dengan Tuhan. Ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ada demonstrasi kuasa yang hebat yang Tuhan kerjakan. Orang disembuhkan. Datang ke tempat ini mereka akan nikmati betul-betul. Ada pujian penyembahan yang dinaikkan. Ada firman yang mengenyangkan. Dan ada banyak hal berkat secara rohani yang ditangkap. Tapi juga ada berkat jasmani. Berkat jasmani bisa berupa semua yang kita butuhkan secara jasmani, tapi juga bisa berupa dipedulikan, diterima, disentuh, didoakan, dihargai, diberikan kesempatan. Dan itulah yang membuat dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Seberapa yang rindu bagian ini terjadi bagi gereja kita. Boleh angkat tangan? Yang rindu. Wow, terima kasih buat kerinduan Bapak Ibu Saudara. Kita memiliki hati yang sama hari ini. Ketika Bapak Ibu dengar firman ini, mari rindukan. Selipkan itu dalam setiap doa dan setiap apa yang kita kerjakan. Ini kemudian komunitas yang kita pelajari dari jemaat mula-mula itu mempunyai daya tarik. Dan setiap kita percaya bahwa dalam sebuah komunitas, dalam setiap hubungan itu ada yang namanya tarik-menarik nilai. Apa yang menarik kita dalam sebuah komunitas itu? Itu biasanya sama dengan nilai yang ada dalam diri kita. Kalau kita rindu, jemaat JKI Keluarga Kerajaan menjadi jemaat seperti di jemaat mula-mula. Mereka dimampukan untuk hidup dalam suatu persekutuan yang saling peduli, berbagi dan dampaknya disukai. Maka kita pun harus mulai mengambil bagian kita untuk kita bisa melakukannya di tengah-tengah komunitas kita. Menjadikan gereja ini peduli, berbagi dan disukai.
Ada satu kata bijak yang diungkapkan oleh Jackie Chan, ya kan ya Bapak Ibu pasti kalau yang angkatan lama tahu di aktor ya Jackie Chan ya, jago apa itu bela diri kan ya. Dia berkata begini, terkadang hanya dibutuhkan satu tindakan kebaikan dan kepedulian untuk mengubah hidup seseorang. Pernahkah Bapak Ibu mendengar? Hanya karena ketika seorang itu masuk dalam gereja, di komunitas, dia hanya ditepuk, tepuk bagian belakangnya. Kamu semangat ya. Hari itu dia mengalami hidupnya dipulihkan dan diubahkan. Pernah Bapak Ibu mendengar? Ada orang yang oleh karena menerima sebuah pesan dari aplikasi chatting, Tuhan Yesus mengasihimu. Hari itu dia yang tadinya mau pergi, maafkan saya, menjual diri, membatalkan niatnya. Hari itu Tuhan lawat dia sampai dia tersungkur jatuh. Dan sejak itu hidupnya berubah. Dia memutuskan untuk tidak lagi menjual diri. Tapi dia kemudian bekerja sebagaimana mestinya. Kemudian dia melayani Tuhan. Ini bukan cerita fiktif Bapak Ibu Saudara. Ini yang saya dengar dari orang-orang di sekitar saya. Terkadang kita ini hanya butuh untuk sedikit melangkah, sedikit mengulurkan tangan, sedikit waktu, sedikit senyum, sedikit sapaan untuk bisa mengubahkan orang. Katakan amin. Kita hanya perlu berdoa bagi seseorang, lalu seorang bisa diubahkan. Bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bisa mengalami hidupnya dipulihkan. Dan Tuhan juga akan memakai kita secara pribadi tempat ini. Untuk bisa dipakai Tuhan. Menjadi perwakilan Tuhan bagi JKI Keluarga Kerajaan. Untuk membuat orang-orang di sekitar kita nyaman, betah, senang tinggal di sini. Karena kehidupan kita yang begitu peduli. Yang begitu mengasihi orang lain. Yang begitu tahu bahwa aku ini bagian JKI Keluarga Kerajaan. Dan aku ini berkontribusi untuk membangun seperti apa gereja ini. Filipi 4 ayat 8. Seperti lagu yang tadi dinyanyikan bersama-sama. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kenapa? Kita harus mulai dengan pikiran kita. Sesuatu yang baik, sesuatu yang manis, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang mulia, benar, itu harus dimulai dari pikiran kita. Rasul Paulus menasihatkan pada jemaat di Filipi dalam keadaan yang tidak enak. Disuruh jemaat itu untuk memikirkan. Karena pikiran kita ini punya kekuatan. Punya power. Punya kuasa. Dari pikiran itu bisa menjadi perkataan. Kita tahu bahwa perkataan kita bisa menciptakan sekali. Punya daya cipta. Dari perkataan kemudian menjadi sebuah tindakan. Tindakannya berulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu lama-kelamaan akan menjadi sebuah karakter kita. Dan kalau saya mau tambahin dari karakter itu, lama-lama bisa menjadi destiny kita. Jadi seperti apa kita? Karena itu dimulai dari pikiran kita. Maka
Makanya kalau kita mau yang terjadi di gereja kita adalah sesuatu yang sweet, yang manis, yang indah. Mulai saat ini, mulai pikirkan hal-hal yang benar, yang mulia, yang manis, yang adil, yang suci, yang sedap didengar. Itu ada kebajikan yang patut dipuji. Pikirkanlah itu mulai dari pikiran kita, hal-hal yang baik. Contoh sederhananya apa Bapak Ibu? Kalau kita mau komunitas kita dikenal sebagai komunitas yang sweet, mulai belajar untuk mengasihi orang lain tanpa pandang bulu. Mulai kasih orang lain, terima orang lain tanpa memandang sosialnya, tanpa memandang suku rasnya. Mulai kasih orang dengan apa adanya. Lihat pribadinya sebagai pribadi yang ada Kristus di dalamnya. Maka disitulah kita bisa mengasihi sesama kita tanpa ada rasa curiga. Curiga ketika dideketin orang, wah jangan-jangan dia mau ngutang, ya kan? Curiga dideketin orang, jangan-jangan dia suka sama aku. Jangan. Tidak akan ada seperti itu. Kalau kita mulai memikirkan yang benar, yang mulia, yang suci, yang adil, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji. Kita mau terapkan itu semua bagi orang-orang di komunitas GKI Keluarga Kerajaan. Yang akan membuat gereja kita akan dikenal menjadi gereja yang sweet. Mari ubah cara berpikir kita. Karena ketika kita mengubah cara berpikir kita tentang sesama kita, maka perkataan kita akan berubah. Katakan amin. Perkataan kita adalah perkataan yang manis, yang sweet, yang sedap untuk didengar. Perkataan yang membangun, perkataan yang menyenangkan. Bukan perkataan yang munah. Tahu ya munah, bukan munaroh ya Bapak Ibu ya. Itu munafik. Depan di belakang beda. Tapi ini sama, adalah perkataan yang tulus, yang jujur. Kemudian dari perkataan ini muncul tindakan-tindakan yang sweet. Perbuatan yang sweet. Kita akan bisa dengan mudah untuk menempatkan diri kita bersikap dengan benar untuk ketika kita berada di komunitas. Jadi tindakan itu akan jadi kebiasaan. Dan ketika kebiasaan dilakukan itu bisa nular Bapak Ibu. Hal-hal yang baik bisa menular dengan cepat. Dan dari situlah itu akan menjadi karakteristik dari gereja kita. Sehingga gereja kita akan menjadi gereja yang sweet. Home sweet home akan menjadi bagian di GKI Keluarga Kerajaan. Katakan amin. Yang rindu itu terjadi, kita akan berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara berdiri. Dan secara khusus di momen hari ini, seperti tadi saya bilang, sweet itu akan dilambangkan dengan permen yang akan dibagi oleh doorkeeper. Nanti Bapak Ibu bisa terima masing-masing. Kita akan berdoa bersama-sama. Setelah itu nanti akan ada satu momen yang akan kita lakukan bersama-sama. Bisa langsung dibagi saja. Oke, dari firman Tuhan yang kita dengar, mari kita mulai renungkan bersama-sama ketika Bapak Ibu sudah menerima permen-permen itu. Nanti kita akan berdoa bersama-sama. Permen yang kita dapat hari ini secara khusus disiapkan dan juga sudah didoakan. Agar firman itu betul-betul jadi rema dalam hidup kita. Dan itu jadi sebuah, menjadi daging dan akan menjadi sebuah hal yang dipraktekkan dalam kehidupan kita. Untuk menjadikan komunitas kita menjadi komunitas yang sweet seperti firman Tuhan hari ini. Komunitas yang menyenangkan, yang baik, yang indah. Membangun, memberkati banyak orang. Dan hal-hal yang baik keluar dari tempat ini. Dan Tuhan akan memakai setiap kita. Katakan amin.
Apabila sudah, mari Bapak Ibu bisa mengangkat permen-permen ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Sambil Bapak Ibu berdoa, renungkan firman Tuhan yang Bapak Ibu dengar hari ini. Mulai pikirkan apa yang akan Bapak Ibu kerjakan sebagai jemaat JKI Keluarga Kerajaan. Kontribusi apa, sumbangsi apa yang akan dilakukan, hal nyata apa yang Bapak Ibu ingin lakukan. Sehingga gereja JKI Keluarga Kerajaan akan dilihat, akan dikenal sebagai gereja yang menyenangkan, gereja yang luar biasa. Mari mulai renungkan dan mulai ambil sebuah komitmen dalam hidup kita masing-masing. Untuk kita ambil bagian. Untuk JKI Keluarga Kerajaan. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus hari ini Tuhan. Ketika kami mengangkat tangan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar firman itu Tuhan tertancap di dalam setiap hati kami. Kami tahu Tuhan hari ini apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidup kami. Ketika kami ada di gereja ini bukan sebuah kebetulan, bukan suatu kebetulan. Tapi Tuhan memanggil setiap kami Tuhan untuk kami ambil bagian bagi gereja ini. Untuk bisa membuat gereja ini dikenal sebagai apa. Dan hari ini Tuhan ketika kami mengangkat tangan dengan permen-permen yang ada di tangan kami, kami berdoa. Biarlah Tuhan mengingatkan kami hal yang indah, yang manis yang sudah kami terima di gereja ini. Hal yang indah, yang manis, yang luar biasa yang sudah kami terima dari Tuhan. Kami ingat itu melalui gereja ini, kami ingat itu. Sehingga kami Tuhan dijauhkan dari membanding-bandingkan gereja kami dengan gereja yang lain, komunitas kami dengan komunitas yang lain. Karena kami tahu Tuhan ketika kami ada di sini sampai hari ini, itu artinya ini adalah tempat bagi kami yang harus kami banggakan, jadi milik kepunyaan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan dengan komitmen kami masing-masing Tuhan, dalam hati kami, hari ini untuk gereja kami, biarlah itu yang akan menggerakkan kami. Ketika kami keluar dari gereja ini, lepas dari ibadah ini, kami tahu apa yang harus kami kerjakan sebagai pribadi, sebagai anggota keluarga kerajaan. Kami tahu apa yang harus kami kerjakan untuk gereja kami, untuk kami persembahkan bagi ulang tahun gereja kami yang ke-28. Gereja kami akan dikenal sebagai gereja yang menyenangkan, gereja di mana Tuhan menyatakan hal yang baik, yang indah, yang mulia, yang dahsyat tengah-tengah kami. Bahkan melalui setiap kami, gereja kami akan dikenal, menyenangkan, membuat orang betah. Karena mereka bertemu dengan pribadi kami yang mau merubah cara berpikir kami. Dan perubahan cara berpikir kami akan merubah cara tutur kami, merubah tindakan kami, merubah kebiasaan kami, dan merubah karakter kami. Dan kami percaya Tuhan akan jadi apa gereja ini. Ketika kami semuanya berkontribusi dalamnya, menjadi gereja yang menyenangkan. Sweet terjadi atas kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Berkati setiap jemaat JKI Keluarga Kerajaan, yang onset maupun yang sedang mengikuti online. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan akan memberkati kehidupan setiap kami. Jadikan kehidupan kami juga manis. Jadi garam, jadi terang. Dimanapun kami berada, kami juga beri berkat yang besar bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke Bapak Ibu. Dan bagian yang akan kita kerjakan bersama-sama. Bapak Ibu bisa melihat permen Bapak Ibu di situ. Ada 3 buah permen, betul? Mari buka. Yang 1 permen Bapak Ibu bisa berikan kepada saudara-saudara yang ada di komunitas kita JKI Keluarga Kerajaan yang hari ini hadir.
yang pagi hari ini, kanan, kiri, depan, belakang silakan. Ambil satu untuk sesama kita yang di sini. Kemudian Bapak Ibu punya tugas yang kali ini, permen yang lain diberkatkan untuk orang-orang di luar sana. Setuju dengan saya? Mungkin nanti tim pastoral tidak akan nanya, Titus, permenmu dikasih kepada siapa? Tapi saya percaya karena kita tahu bahwa hari ini kita berdoa bersama-sama meyakini bahwa kita representasi dari perwakilan Tuhan untuk gereja kita. Maka kita akan berkatkan itu untuk orang-orang di sekitar kita sampai mereka menikmati hal yang manis dari hidup kita. Katakan amin. Oke, baik, silakan dalam hitungan yang ketiga bisa keluar dari bangku dan berikan pada orang-orang yang hari ini digerakkan Tuhan untuk diberikan. 1, 2, 3, silakan. Biarlah hal yang manis. Terima kasih Pak. Ya, biar hal yang manis, yang menyenangkan, yang indah akan menjadi bagian kita. Yes, amin, amin. Inilah komunitas JKI Keluarga Kerajaan, menyenangkan, hangat, saling peduli, saling memberi, saling memberkati. Baik Bapak Ibu, sudah. Terima kasih Papi, saya juga mendapatkan dari Papi dan Pak Andi, terima kasih. Oke. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Baik. Ingat Bapak Ibu, satu diberikan komunitas kita, yang dua diberikan yang di luar. Kemudian Bapak Ibu mendapatkan permen, betul? Mendapatkan permen? Nah itu adalah bagian yang akan kita nikmati bersama. Nanti Bapak Ibu yang tidak mendapatkan permen, bisa saling tukar permen lagi dengan yang lain supaya kita mendapatkan bagian kita. Oke? Semuanya setuju dengan saya? Dan sambil nanti permen ini dibagikan kepada yang lain, sambil perkatakan hal yang indah, yang manis, yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang membuat engkau bersuka cita, juga akan menjadi bagian kehidupannya. Setuju dengan saya? Mari berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa pagi ini kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan jemaat Tuhan siap mempraktekkannya dalam kehidupan ini. Ada beberapa pengumuman tambahan. Yang pertama Bapak Ibu sudah mendapatkan 2 amplop, bisa diisi dengan persembahan Bapak Ibu Saudara atau dengan cara transfer dan lainnya. Dan setelah pulang dari gereja bisa dimasukkan ke kotak. Yang pertama adalah menyambut Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada minggu ini. Apakah hadir? Nama-namanya ada di LCD mungkin? Yang berulang tahun. Oke, ada hadir di bawah? Oke, boleh berdiri Ibu, ada satu di belakang. Kita beri tepuk tangan. Ada lagi di atas? Oke, ada 2, satu di sebelah sini. Bolehkah kiri kanannya mengucapkan selamat ulang tahun buat saudara kita yang berulang tahun? Satu ibu di sini, satu ibu di belakang. Boleh Bu berdiri dulu biar yang lain bisa lihat. Nah, ibu yang sebelah sini boleh berdiri dulu. Nah, ini dia yang berulang tahun, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus berkati. Mari kita beri tepuk tangan. Yang berikut adalah mengucapkan selamat datang di keluarga besar dari JKI Keluarga Kerajaan. Untuk Bapak Ibu yang pertama kali hadir, hari ini ada Ibu Maria Luciana. Ada di mana? Boleh bangkit berdiri? Ibu boleh berdiri? Nah ini, Ibu selamat datang di gereja JKI Keluarga Kerajaan. Kalau boleh setelah ibadah untuk tinggal sebentar, ada ketemu dengan welcome team yang akan menyambut Ibu sebentar. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati, silakan duduk. Tambahan yang lain adalah bagi keluarga kerajaan ya, yang memerlukan perlu memiliki kemampuan public speaking yang baik untuk bekal karir di masa depan. Wow, kita ada pelatihan berarti ya. Ikuti sosialisasi public speaking, Speak with Confidence, Minggu 6 November jam 9 di tempat ini.
Perlu mendaftar, kira-kira di sini nggak ada tulisannya? Oh ada di sini ya. Bisa menghubungi, ada kontak person agak kecil sekali di depan. Atau nanti bisa ketemu dengan usher atau ketemu dengan hamba-hamba Tuhan untuk misalnya butuh info lebih lanjut. Gratis. Wow, gratis ya. Tapi, ada tapi. Peserta dibatasi hanya 50 orang saja. Bagi Bapak Ibu yang berminat harus cepat, Bapak Ibu Saudara ya. Siapa cepat dia dapat ya. Kalau nanti sudah 50 orang maka akan ditutup. Yang berikut adalah bulan Desember JKI Keluarga Kerajaan akan berpartisipasi dalam Christmas Parade yang akan diadakan pada 17 Desember. Jika Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut terlibat bisa menghubungi Mas J atau Kak Edo atau Ketua My Team masing-masing karena kami membutuhkan banyak partisipan. Jangan ditanya, Pak nanti kalau saya daftar jadi apa? Ikut dulu aja. Sama-sama kita akan turun jalan memberkati kota kita dalam parade Natal di bulan Desember. JKI Keluarga Kerajaan siap terlibat? Siap. Oh, belum semua nih siap terlibat? Haleluya. Sebelum kita melihat video yang apa yang sudah kita kerjakan tentang pembagian sembako bagi masyarakat, ada satu pengumuman terakhir Bapak Ibu, tentu setelah ibadah yang bagi belum sarapan pasti lapar, betul ya? Di depan sana, di depan gereja ada menu yang sangat istimewa, Bapak Ibu hanya dengan membayar Rp10.000 saja, Bapak Ibu bisa menikmati fellowship bersama sambil sarapan bersama. Menunya hari ini adalah nasi liwet. Nasi liwet terbaik di kota Salatiga ada di depan gereja. Silahkan sarapan bersama-sama ya. Hanya dengan membayar Rp10.000 saja. Oke? Sarapan bersama-sama, fellowship bersama-sama. Siapa cepat dia dapat. Segera setelah pulang ibadah ini. Kita akan menyaksikan video tentang pembagian sembako. Tuhan berkati. Atas warga RT 06 RW 1 mengucapkan terima kasih atas kepedulian jamaah sini. Terima kasih, semoga lancar, diberi imbalan sama Yang Maha Kuasa gitu. Ya alhamdulillah membantu, meringankan, bisa meringankan biaya. Ya saya berterima kasih sama Tuhan Yesus semuanya untuk kita. Oh, saya sangat senang sekali bisa membantu saya. Kebetulan saya ini kan single parent, jadi sangat membantu sekali. Ya, luar biasa, sangat membantu masyarakat sekitar. Saya mau kita bertepuk tangan bersama-sama. Are you ready? Come on. Saya Imam Mas Arum, Ketua RW 1 Gendongan. Pagi hari ini kami atas nama pribadi dan keluarga besar RW 1 Merican Gendongan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga gereja, keluarga kerajaan ya, atas partisipasi sosialnya, memberikan bantuan sosial kepada masyarakat di RW 1 dan ini tentu sangat membantu dan sangat bermanfaat bagi warga di RW 1 dan semoga ke depan harapannya tentu bisa lebih banyak lagi yang bisa mendapat manfaat dan terus semoga keluarga kerajaan terus bertumbuh dan kemudian juga bermanfaat bagi masyarakat luas sehingga keberadaannya di tengah masyarakat betul-betul dirasakan tidak secara lahir, namun juga secara batin bisa dapat dinikmati. Itu sekali terima kasih dan sukses selalu untuk keluarga kerajaan. Matur nuwun. Kami dari Divisi Sosial bersama tim kami mengucap syukur, terima kasih. Hari ini sudah terlaksana pembagian sembako untuk warga RW 1. Terima kasih untuk jemaat semua yang sudah menaburkan berkatnya untuk kami sehingga bisa terlaksana acara ini. Harapan dan permohonan kami untuk tahun ke depan kita akan lebih lagi memberikan kepada warga kami, bahkan kalau bisa memberikan warga yang di luar warga RW 1. Mengucap syukur, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih kepada semua Bapak Ibu yang sudah terlibat untuk aksi sosial di momen ulang tahun kita yang ke-28. Tuhan memberkati karena inilah namanya keluarga, sehingga satu merasakan bahagia maka semua kita juga merasakan. Yang setuju katakan amin. Dan kita percaya inilah keberadaan gereja kita yang sudah berusia 28 tahun ya. Jadi gereja ini dimulai dan setelah kami menikah 11 Juli 1994, kemudian mulai menggembalakan jemaat ini dan 7 Oktober diresmikan sebagai gereja lokal yang resmi bergabung di Sinode JKI yang ada di Indonesia. Karena itu setiap 7 Oktober kita memperingati ulang tahun dan kerinduannya adalah kita bisa berbagi kepada yang lain. Dan ulang tahun di ke-28 ini sangat spesial buat saya, khususnya buat Papi, karena saya menghadapi berbagai tantangan. Waktu saya terima tema dari Tuhan tentang Rise and Never Give Up, bangkit dan pantang menyerah, itu saya pikir ya bangkit dan tidak menyerah, yang artinya sesuatu yang sederhana. Tetapi saya secara pribadi maupun juga beberapa jemaat mengalami hal-hal yang benar-benar butuh stamina yang kuat dari Tuhan sehingga tidak menyerah dengan situasi dan keadaan yang ada. Salah satu dengan mata saya yang sampai hari ini masih terus proses dalam perawatan penyembuhan, dan kemudian juga ada berbagai hal yang harus Papi hadapi, baik dalam keluarga, pelayanan, kemudian juga ada proyek pembangunan, kemudian kami juga punya anak-anak yang kami asuh dari berbagai latar belakang kehidupan, pola asuh yang sangat berbeda sehingga membutuhkan hikmat dan kesabaran. Tetapi ada penghiburan yang Tuhan berikan kepada saya khususnya, karena juga banyak anak-anak rohani saya yang sekian puluh tahun lalu ya sepertinya sudah kayak terlupakan. Ada yang saya tinggal ke Salatiga ini sejak tahun 1993, kemudian mereka masih sekolah minggu, ada yang masih remaja. Sekarang mereka telah berkeluarga, mereka menjadi pengusaha, dan tiba-tiba mereka berkata, "Om, saya pengen ketemu Om Joko, kangen sekali. Tolong bisa Sherlock rumah di mana Om Joko tinggal." Dan itu tidak hanya 1-2 orang, banyak sekali. Bahkan ada teman-teman hamba Tuhan yang juga sekian tahun tidak pernah bertemu. Di momen-momen tertentu saya bisa ketemu mereka. Dan mereka katanya sangat merindukan saya. Mereka peluk saya dan berkata, "Aduh, kenapa ya kita kok lama sekali tidak ketemu?" Itu hiburan yang luar biasa buat saya. Saya ikut diundang ulang tahun minggu yang lalu, hari Minggu sore, ulang tahun gereja GSCA Kristus Raja Jalan Merbabu yang ke-50. Itu saya hadir dengan didampingi Pak Stefanus Marjono sore hari, dan saya sebenarnya karena pengen bersyukur karena gembala yang ada di gereja itu adalah yang dipakai Tuhan untuk saya dulu ngalami pertobatan di kampung. Jadi ada kebaktian kebaktian rohani 3 hari, dan pada hari kedua saya datang di ibadah, dan hari Minggunya saya diundang datang gereja, dan sejak itu Papi bertobat. Kemudian 1 tahun saya sekolah Alkitab, masuk sekolah Alkitab 3 tahun ada di Berea dan selesai. Dan beliau sekarang ini dalam kondisi sakit, tapi ibu gembalanya ada dan sangat bersyukur dengan kehadiran saya. Beliau bangga sekali karena salah satu orang yang dimenangkan oleh Pak Gembala itu saya jadi hamba Tuhan. Kemudian kami ada ketemuan dengan dulu diaken gereja ini ya, ada 5 pasang suami istri diaken yang ada di gereja kita, dan yang masih saya sering nyebut juara bertahan adalah Pak Agus Dwi dan Ibu Deborah hingga sampai sekarang.
Tapi yang 4 itu sudah ada pelayanan, yang 2 sudah di Gembala Sidang, 1 di Magelang dan 1 di Semarang. Lalu yang 1 pasangan suami istri ada di Ambarawa, di GKI Ambarawa, pelayanan di sana. Kemudian ada yang di gereja Bethel Area yang ada di Salatiga, 1 pasang suami istri. Dan kami ada nginap di Semarang, kami ngobrol, sharing, dan mereka berkata bahwa hingga sampai hari ini mereka mengatakan bahwa diberkati oleh Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Salah satunya karena Tuhan pakai papi mami, ya, Papa Jo Mama Moi, yang menghantar mereka mencapai kemudian kehidupan seperti hari ini. Itulah situasi yang sebenarnya sangat menghibur saya. Dalam kondisi di mana kami sedang mengalami keberhasilan dalam puncak kejayaan, jarang terdengar orang memberikan pujian dan terima kasih. Bahkan orang seperti nggak peduli dengan kami. Tapi justru dalam situasi yang seperti ini, ya, mereka begitu ingat kembali dan peduli, dan mereka menyatakan apresiasi yang luar biasa terhadap Tuhan dan kepada kehidupan kami. Saya selalu ingatkan kepada Bapak Ibu, anak-anak, bahwa jangan lupa berterima kasih kepada orang-orang yang pernah berjasa kepada kita selagi dia masih hidup. Ya, seringkali kita ini mengingat kebaikan seseorang setelah beliau meninggal. Wah, menceritakannya daki-daki ya, panjang lebar. Ya nggak apa-apa, tapi telat untuk yang bersangkutan. Ya, selagi masih hidup berterima kasihlah supaya hidup beliau yang telah berjasa untuk kita juga jadi kesaksian, jadi berkat buat orang lain. Ini saya juga terus begitu. Kalau saya ke kampung, saya pulang, saya ketemu orang-orang yang pernah menolong saya, berjasa untuk saya. Waktu saya menikah dengan Mama Moi, di awal-awal saya berkata begini, tolong ya, nanti akan ketemu orang-orang yang mungkin sederhana buat kamu. Tapi dia adalah orang-orang yang pernah berjasa buat saya. Saya akan sangat menghormati, saya akan menghargai meskipun itu sangat sederhana orangnya. Dan tolong terima dia. Itu salah satu bagaimana saya berterima kasih kepada mereka. Karena itu Bapak Ibu, gereja ini ada karena memang Tuhan memberikan kekuatan. Blueprint, ya, cetak birunya adalah kekeluargaan. Banyak yang dipulihkan, banyak yang disatukan. Bahkan yang tadinya merasa sendirian, merasa tidak punya siapa-siapa, bergabung di gereja ini, Anda merasakan telah menemukan keluarga yang baru. Yang percaya katakan amin. Makanya ini second home, rumahmu yang kedua. Kalau ada apa-apa yang perlu dibantu, dukungan doa apa saja, Anda bisa sampaikan dan kita akan bersama berdoa. Mari kita berdiri, kita akan berdoa buat orang saudara-saudara kita yang berulang tahun. Terima kasih karena minggu ini ada saudara kami yang berulang tahun di Dua Ibu, bahkan mungkin juga yang tidak bisa hadir, ada yang di rumah atau sedang ada di luar kota. Mereka yang minggu ini mereka berulang tahun hari kelahirannya. Kami mendoakan supaya apa yang menjadi destiny Tuhan, rancangan dan rencana Tuhan itu dapat terwujud dalam kehidupannya. Selalu merindukan hidup yang bahagia sejahtera, diberikan umur panjang sehat, bahkan hidupnya juga akan memberi arti bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, bahkan bagi banyak orang. Karena itu Bapak Ibu, engkau yang berulang tahun di minggu ini bulan Oktober, engkau diberkati oleh Tuhan. Kehidupanmu akan mencapai keberhasilan yang luar biasa. Karena hidupmu juga akan jadi berkat. Yang berulang tahun di pernikahan, dalam rumah tanggamu, engkau juga sudah dipersatukan oleh Tuhan. Tidak boleh dipisahkan, ceraikan oleh apapun, kecuali kematian atas kehendak Tuhan. Kalaupun engkau sedang mengalami berbagai tantangan, konflik, perbedaan, itu bagian dari proses menuju kepada hubungan yang jauh lebih baik. Sehingga keluargamu dipulihkan, harmonis dan diberkati oleh Tuhan, serta setia melayani Tuhan dan pekerjaannya. Ketika engkau bersatu para suami istri, maka yang akan lahir dari rahimmu adalah anak-anak keturunan ilahi.
Ketika engkau duduk rukun bersama, maka akan ada pengurapan dan berkat kehidupan diperintahkan turun dan datang ke keluargamu. Jika engkau berdua sepakat meminta apapun juga, maka Bapa akan mengabulkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya, saudara-saudara kita yang berulang tahun diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin. Sekarang pegang amplop persembahan atau Anda yang mau transfer lewat apapun, dan kita akan angkat di hadapan Tuhan. Terima kasih karena kami percaya menjadi bagian penting dalam hidup kami untuk memiliki hati yang kaya dalam kemurahan. Setiap berkat keuangan yang Tuhan beri kepada kami, itu selalu ada benih yang harus kami tabur. Sebelumnya juga ada 1/10 yang harus kami ambil dan sisihkan, lalu kami bawa dan dipersembahkan kepada Tuhan melalui rumah Tuhan ini. Karena perpuluhan itu relasi kami dengan Tuhan dalam hal kepercayaan. Siapa yang dapat dipercaya, dia akan mendapat banyak berkat. Bahkan siapa yang hamba yang dapat dipercaya, ia akan menjadi pengelola akan seluruh harta kekayaan daripada tuannya. Karena itu biarkan setiap kami dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Apa yang menjadi milik Tuhan yang harus dikembalikan, kami akan mengembalikannya dalam kesetiaan, ketaatan, dan ketepatan. Dan benih yang kami tabur itu adalah benih yang unggul, dan kami tabur di tanah yang subur, sehingga kami akan menuai berlipat-lipat kali ganda. Untuk memberkati semua usaha pekerjaan kami, dan setiap apa saja yang dikerjakan oleh anak-anakmu di tempat ini, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Apa yang kami miliki akan ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan membuat pagar keliling buat keluarga kami dan apa yang kami miliki, sehingga tidak akan ada kebocoran, tidak akan ada kerugian lagi, bahkan dijauhkan dari segala kebangkrutan. Karena Tuhan berjanji memberikan kepada kami keberhasilan, bahkan hidup dalam kelimpahan tanpa batas. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Letakkan amplop, angkat kedua tangan. Kita mengakhiri ibadah kita pagi ini. Kami bersyukur karena Tuhan menolong dan memberkati semua kami. Dan hari ini sudah ibadah kami lakukan. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau berkenan menyatakan kehadiran-Mu di tengah kami. Setiap pribadi mengalami lawatan Tuhan. Lewat pujian penyembahan, Tuhan bertahta di atasnya. Sebab Tuhan hadir ada kemerdekaan, Tuhan hadir ada kesembuhan, Tuhan hadir ada pemulihan, Tuhan hadir ada kekuatan baru yang Tuhan beri kepada kami. Sehingga kami semua akan mengalami sukacita penuh. Bahkan firman yang disampaikan juga telah memberkati, menguatkan, menginspirasi kami. Ya, kami menjadi pribadi yang tidak lagi hidup di dalam terus-menerus ketakutan, bahkan pikiran-pikiran negatif. Tapi kami akan mulai memikirkan hal-hal yang manis, yang indah, yang benar, yang mulia, yang patut dipuji dan disebut kebajikan. Semuanya itu akan kami pikirkan mulai hari ini dan seterusnya. Terima kasih Kau memberikan semua kami pengurapan roh keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Dan pulang bersama anugerah dari Bapa, kasih setia Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus ada terus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati dan bersyukur, mari sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ibadah sudah selesai, kita akan pulang sesuai dengan urutannya.